Kali ini kita berkonten tentang suasana Paskah di beberapa rangkaian hari-hari Kristiani, mulai dari Kamis Abu, lalu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu diperingati menjadi hari Paskah, di mana Tuhan Yesus yang diyakini adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, rela lahir ke dunia dan mati untuk umat manusia sebagai Tuhan dan Pencipta. Dan disitulah dasar orang Kristiani menjadikan hari Minggu adalah hari kemenangan, karena disitulah dia bangkit. Sangat menarik ketika ini kami pelajari dan kami ingin juga mempublis apa yang dipikirkan, direnungkan, dan dihayati oleh pemahaman umat Kristen. Tentu konten ini juga untuk menjelaskan di suasana itu. Kami menemukan justru jarang diungkapkan di suasana itu, ketika proses penyaliban Tuhan Yesus itu, ada sesungguhnya 4 kekuatan yang sebelumnya juga tarik-menarik, saling berjuang, saling militan untuk mencari kekuasaan. Paling tidak satu kekuasaan itu adalah kelompok dari istana, yaitu Herodian. Herodian, disitulah orang-orang cendekia istana, para staf daripada istana, pokoknya orang-orang yang setuju pada raja, membela raja, bahkan mata kaki daripada raja. Disitulah kelompok Herodian. Lalu kelompok yang kedua, kelompok dari Saduki, orang-orang yang juga kelompok yang cerdas, kelompok yang juga punya naluri berkuasa, dan kelompok itu bisa disebut juga para oligark, para pengusaha yang motifnya juga ingin berkuasa. Maka tidak heran sampai di era kita, di era modern ini, oligark itu menjadi kekuatan pengusaha yang membiayai para pencari kekuasaan, para politisi, para partai politik, dan itu juga dimodali pada oligark. Di zaman Tuhan Yesus, suasana itu juga dirasakan orang-orang Saduki yang punya kaki tangan besar. Mereka juga memanfaatkan kondisi itu untuk berkuasa. Lalu kelompok ketiga adalah kelompok yang hanya sering didengar dan tidak pernah juga diulas, kelompok daripada agamawan. Di masa itu mereka kelompok yang sangat kuat, militan, dan mereka terlembaga dengan mahkamah agama, para Farisi, para orang-orang yang mengerti agama Yahudi. Mereka lah yang berkuasa, terkonek dengan kekuasaan, terkonek dengan istana, dan mereka punya hak mengusulkan apapun pada kekuasaan. Itu sebabnya Yesus dihukum mati itu dasarnya sebenarnya karena mahkamah agama dari Farisi yang menentukan dan menyebut Tuhan Yesus mencela atau merusak tatanan ajaran dari agama Yahudi. Padahal mereka yang salah, justru bait suci, tempat yang harusnya suci, mereka memanfaatkan untuk mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri, dan itulah kondisi real orang-orang Farisi ketika itu. Maka kelompok itu sangat benci Tuhan Yesus, dan kekuatan lain, Herodian dan Saduki, mereka memanfaatkan untuk saling satu suara agar penyaliban Tuhan Yesus dilakukan. Dan kita tahu di masa itu bahwa penyaliban atau hukuman mati adalah diperuntukkan bagi mereka yang sangat jahat, bahkan tidak diperkenankan lagi untuk
bisa mengubah hatinya, mengubah kelakuannya, itulah dikategorikan Tuhan Yesus bahwa dia layak untuk dihukum gantung, disalib. Lalu satu kelompok lagi, satu yang juga kurang sering disorot, yaitu kelompok Zelot. Kelompok Zelot ini adalah mereka-mereka yang berada di gurun pasir, mereka bersembunyi, tetapi motif mereka ingin berkuasa. Kategori mereka sebenarnya pemberontak, melawan istana, melawan kekuasaan, sesungguhnya ingin mereka merebut kekuasaan itu. Dan kita tahu ada satu murid Tuhan Yesus dari 12 orang itu adalah seorang Zelot. Memang profilnya nggak terlalu dibukakan di Alkitab, tapi kelompok ini juga sebenarnya ingin menarik Tuhan Yesus, ingin mengajak Tuhan Yesus menjadi semacam kekuatan militer mereka, leader mereka untuk menyuarakan pemberontakan mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak ada di 4 kelompok ini. Dia juga tidak berpihak pada Herodian, dia tidak berpihak pada Saduki, dia tidak berpihak malah mengkritisi para kaum Farisi, apalagi juga tidak setuju dengan cara-cara Zelot. Tapi faktanya karena perebutan kekuasaan politik yang saat itu terjadi, dia harus menerima tanggungan, harus disalib. Tapi memang semangat itu juga diimani umat Kristen, dia mati memang sudah direncanakan dan dia sendiri merencanakan untuk menebus manusia yang berdosa. Kita yang meyakini bahwa dengan cara itulah dia bisa menjembatani kita kembali pada dia yang suci. Maka salib menjadi semangat yang harus disadari. Salib mengajarkan jalan sempit, menghargai proses, mengakui bahwa pola jalan yang harus dilalui itu tidak mudah, terjal, mungkin berliku-liku. Itulah makna salib dalam kehidupan kita, untuk kita ingatkan diri kita bahwa suasana Paskah ini akan menggentarkan kita betapa dahsyat pesan daripada salib. Maka dia mati, disalib, tidak hanya itu, tetapi juga bangkit dan memberi semangat kehidupan. Itulah yang terpenting. Hari Minggu, hari Domingo, hari Domingus, dan hari Minggu itu menjadi kekuatan kebangkitan dia. Maka itulah hari di mana umat Kristen, anak-anak Tuhan, orang Kristiani yang percaya akan beribadah mengingat kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu. Salam Paskah dari kami, dari Suara Tapia. Terima kasih.